Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikhramnya penduduk setiap wilayah an yuhrimu supaya neku niat ikhram sapa ahlu kulli jihad oleh niat ikhram qabla an yatajawazu sadurunge yen to padha nglewati sapa ahl hu ing mikot. Sebelum melewati mikot sudah harus menyatakan niat. Nek kelewatan 1 kilo 2 kilo durung niat, balik nang mikot lalu niat dari mikot. Kalau tetap enggak balik, amblas saya niat di tengah jalan, hajinya sah tapi kena denda melewat siji. Ida atau naliko podo teko sopo ahlu Makkah ta ing Makkah oleh teko Mekah mau qasidina li hajjin halih niat haji au umrotin utawa niat umroh. Lelek teko ning Mekah niate enggak haji, niat enggak umroh, yo enggak perlu menyatakan niat ihram dari mikot. Lapa mas ning Mekah kulaan kain, enggak usah niat ihram. Lapa mas nang Mekah sambang moro tuwa enggak usah niat ihram. Ngerti ya? Rawa meriwayatkan sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala waqata menentukan miqat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahlil Madinah bagi penduduk Madinah. Mana mikotnya? Dzul Hulaifah yang sekarang disebut dengan Bir Ali, termasuk umat Islam Indonesia yang menuju Jeddah dulu. Dari sini amblas ke Jeddah, dari Jeddah amblas ke Madinah, berangkatnya ke Mekah dari Madinah menuju Mekah. Nah, karena kita meskipun Indonesia dari Madinah menuju Mekah, mikotnya juga Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Wali ahli Syam, dan Nabi menentukan mikot untuk penduduk Syam Al-Juhfah, mikot yang namanya Juhfah. Wali ahli Najdin, dan menentukan mikot untuk penduduk Najd Qarnal Manazil, daerah namanya Qarnul Manazil. Jadi penduduk Najd yang mau ihram haji umroh nyampe di Qarnul Manazil, turun di situ wudu, salat 2 rakaat, memakai baju ihram, niat nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhon lillahi ta'ala. Di mana? Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, dan menentukan miqat untuk penduduk Yaman. Mana miqatnya? Yalamlam. Fahunna mongko utawi mengkono-kono panggonan Dzul Hulaifah, Qarnul Manazil, Juhfa, Yalamlam, iku lahunna untuk wilayah-wilayah tersebut di atas. Nah, yang belum tersebut bisa menyesuaikan diri. Kalau sekiranya lebih dekat Dzul Hulaifah, silahkan ambil Dzul Hulaifah. Kalau sekiranya dekat Yalamlam, ambil Yalamlam. Kalau mau ke sana jauh, boleh di tengah-tengah antara Yalamlam, Qarnul Manazil, sekiranya jaraknya imbang mau ke Mekah itu. Taruhlah misalnya saya di kampung mana, kalau dadak nang Qarnul Manazil kadoan, dadak nang Yalamlam terlalu jauh. Udah lurus saja dari rumah jalan menuju Mekah, tapi sekiranya jaraknya ke Mekah imbang dengan jarak Qarnul Manazil ke Mekah, imbang jarak Yalamlam ke Mekah, dari situlah kita niat ihram.
Itu. Waliman dan bagi orang-orang ata yang datang alaihinna ke tempat-tempat tadi min ghairi ahlihinna dari selain penduduknya termasuk Indonesia kok lewat Dzulkhulaifah ya mikotnya situ meskipun Indonesia ghairi ahlihinna kok orang Indonesia pas lewat Qarnul Manazil ya silahkan ambil mikot dari Qarnul Manazil. Liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna dari selain penduduknya. Liman bagi orang-orang kana yuridul hajja wal umroh yang mana orang itu ingin haji ataupun umroh. Faman kana dunahunna nah barang siapa jaraknya lebih dekat dari itu. Ini Mas. Ini Mekah. Terus ini Yalamlam. Nah, zaman jaraknya bukan lebih jauh dari Yalamlam, malah lebih dekat. Ini Mekah, ini mikot Yalamlam, omahmu neng gini. Itu kalau mau haji umroh nggak perlu balik neng Yalamlam sik ngado. Ya cukup dari rumah itu. Yang jaraknya ke Mekah dunahunna lebih dekat dari mikot-mikot. Famahalluhu maka tempat ikhram orang itu min ahli dari keluarganya dari rumah wa kadzalika demikian pula ahlu Makkah penduduk Mekah sendiri yuhilluna mereka menyatakan ikhram minha dari rumah dari Makkah. Paham ya? Kewajiban haji pertama menyatakan ikhramnya dari miqat. Waqata ia lafad waqata fil aslinya adalah litaqdir az-zamani untuk menentukan batasan waktu. Waktu kan waktu, tapi lama-lama malah dipakai batasan tempat mikot kan dari waktu. Nah lucunya mestinya maknanya waqata itu membuat batasan waktu, tapi dalam konteks haji maknanya bukan batasan waktu apa? Batasan tempat wilayah gaya ihram. Wastu'irat dan dipinjam apa lafat waqata miqat huna di sini litakdir al-makani untuk ukuran tempat. Famahalluhu apa maknanya mahal? Ay makanu ihramihi tempat ihramnya. Lafat mahal atau muhal mestinya. Minal ihlal diambil dari masdar ihlal. Ahalla yuhillu bi ihlalan fahuwa muhillun wadaka muhallun. Isim zaman makanya apa? Muhallun karena apa muhallun? Itu tempat ihram diambil dari masdar ihlal. Wa huwa utawi maknane ihlal iku raf'us sauti banterake swara bitalbiyati bacaan talbiyah indal ihram saat ihram labbaik Allahumma labbaik. Tempat ihramnya ahluhu apa ahluhu itu? Maskanuhu rumahnya wa maudhi'uhu dan tempatnya situ enggak usah kemana-mana. Warawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma futiha hadhanil misrani atau Umar zaman Nabi belum ada mikot bangsa Mesir karena Mesir zaman Nabi belum masuk Islam, baru masuk Islam setelah zaman Sayyidina Umar. Lalu Umar harus menentukan mikotnya Mesir itu mana, menentukan tempat ini yang itu Nabi belum pernah menentukan. Ini loh, kalau ketemu Wahabi apa enggak bid'ah begini.
Enggak ada mikot situ zaman Nabi. Mikiro drun. Zaman Nabi Mesir belum masuk Islam. Ketika zaman Umar masuk Islam, mereka butuh mikot. Ditentukannya tidak di zaman Nabi, ya di zaman Umar. Ngerti ya? Jadi khalifah-khalifah berikutnya juga membuat kebijakan yang itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Dan mohonlah kadrun mengerti situasi, ojo langsung nggak ada zaman Nabi. Bin'ah baca Quran pakai mushaf, bin'ah zaman Nabi nggak ada. Habis baca Quran cium juga bin'ah. Nabi nggak pernah baca Quran lalu dicium. Emang zaman Nabi belum ada mushaf. Ya apa mikirnya? Tanggamu kandhanono. Ini konco-konco Madura kalau nggak segera dikembalikan bahaya. Keluar dari NU banyak yang ikut kadrun nih. Padahal biyen ditanya orang Madura, apa agamamu? NU. NU ning ngungkuli Jawa biyen ning Madura. Kok malah kaya ngene iki lak piye? Tugasmu, Mam? Mam? Bismillahirrahmanirrahim. Warawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma futihat tatkala ditaklukkan hadanil misrani dua kota ini, atau sahabat sowan mendatangi Umar kepada Umar, faqalu sahabat matur, ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul hatta telah menentukan batasan mikot li ahli Najdin bagi penduduk Najd, Qarnul Manazil. Wahwa sedangkan Qarnul Manazil jauh banget antorikina dari jalur kami. Nah, kalau kami bangsa Mesir datak menggok neng Qarnul Manazil ya remek nah. Urusan jalan kaki loh Mas dulu. Mau umroh apa mau ikhram saja mesti berjalan 500 kilo. Amane gak kemeng. Wa inna in aradna qarnan, dan sungguhlah kami, bukan Mesir ini, Basrah Kufah. Aradna, jika kami ingin Qarnul Manazil, syaqqa sangat keberatan alena atas kami. Qala dawuh sapa Umar, fangduru lihat olehmu hadwaha yang kira-kira lurus Qarnul Manazil. Yang tak bilang tadi loh. Tidak harus Qarnul Manazilnya, tempat yang kira-kira jauhnya mirip-mirip lurus dengan Qarnul Manazil. Kalau Qarnul Manazil ke Mekah taruhlah 200 kilo, enggak apa-apa kamu lewat mikotmu, jalur perjalanmu yang dari Mekah jaraknya juga kira-kira 200 kilo. Lihat mana yang lurus. Ya. Fangduru lihat oleh muhadwa lurusnya Qarnul Manazil min tariqikum dari jalurmu sendiri. Fahatta lalu Umar menentukan batasan mikot lahum bagi penduduk Basrah dan Kufah zata irkin, tempat yang namanya zatu irkin. Bid'ah apa enggak begini? Tak kambelengi mengarani bid'ah. Al-Misrani, dua kota yang dimaksud itu adalah Al-Basrah wal Kufah. Basrah dan Kufah. Jaurun ma'il belok wa ba'idun, dan jauh. Bisminggo atuh. Hadwaha maksudnya mayuhaliha, jarak yang lurus dengan Qarnul Manazil wa yuqabilu, dan sebanding ha dengan Qarnul Manazil. Hatta lahum, maksudnya ayyana Umar menentukan lahum bagi penduduk Kufah Basrah miqatan, miqat baru bijtihadihi, dengan ijtihadnya Sayyidina
Umar, termasuk tarawih 20. Ya. Wa hadhil mawadhi'ul madhkurah fil ahadits, tempat-tempat tersebut dalam hadis di atas tu'rafu diketahui kok lil hajid oleh para jamaah haji al-an sekarang. It's ma'ruf ngela for pilgrim. Apa pilgrim? Jamaah haji. Al-ana sekarang biwasitati sukaniha, lantaran nanya kepada para penduduknya. Kalau sekarang bukan nanya Mas, pakai Google Map. Dzulkhuleifah, teko Dzulkhuleifah. Repot nanya penduduk tambah kasar. Tiba-tiba keliru. Au biwasail ukhra, atau dengan sarana-sarana lain. Apa antara lain ada rambu-rambu di jalan. Kayak Indonesia sudah sana ini. Mau belok begitu ada arah Dzulkhuleifah 5 kilo. Nah, untuk tulisannya. Makkah 420 kilo dari tempat ihram itu. Dulu pakai jalan kaki, syukur zaman. Perjalanan kira-kira 2 minggu pakai jalan kaki. Kenapa lama? Karena mereka sebagai naik unta juga enggak banter. Nah itu mesti berhenti nyari rumput. Enggak mungkin unta jalan terus enggak makan. Nah, lama. Warubbama, dan terkadang bisa jadi itu sama nama-nama itu diberi nama, daerah itu diberi nama bi ghairi hadil asma, dengan nama lain. Kayak tadi Dzulkhuleifah, sekarang namanya bukan Dzulkhuleifah, apa? Bir Ali. Bir Ali itu dari lafaz bi'ru Ali. Bukan Ali minum bir terus itu birnya Sayyidina Ali. Si ono sing durung salat bro. Hasan. Ini Hasan. Tolongan. Ono sing durung salat. Sudah semua. Terus golongannya alal. Nang tangi bro. Yang gini, turun tangi, turun. Ada di dia waktu. Nek Mas Habib ngendi? Mas Habib turun tangi. Hah? Turun? Anu, itu siapa? Karek pirang menit nih? Rek, Reki? Ya. Hari 10. Bismillahirrahmanirrahim. Terus melempar jumroh ula wusto aqabah fi ayyami tasyrik, di hari-hari tasyrik. Wahya, hari-hari tasyrik lemparnya pada zuhur al-hadi asyar tanggal 11, wasani asyar tanggal 12, wasalis asyar tanggal 13 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Wa jamratul aqabah wahda, dan melempar jumroh aqabah saja yauman nahri, pada hari raya, pagi setelah subuh atau setelah tulu syams, si ngelempar jumroh aqabah. Ngono, setelah ngelempar aqabah terus cukur tahallul. Wa huwa, ngelempar aqabah al yaumul ashir, hari tanggal 10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Warawa, meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yarmil jamrata ad-dunya. Adalah Abdullah bin Umar melempar jumroh yang paling dekat
bisa hasayatin dengan 7 kerikil. Summa yukabbiru lalu membaca takbir ala isri kulli hasad setelah melemparkan setiap kerikil. Jadi ini Mas. Sakmene iki aja gede-gede temen. Ngenek wong loro. Sakmene kan enggak bahaya, tapi aja cilik nemen. Kira-kira sakmene. Bismillah. Tak kena Allahu Akbar. Setelah ngelempar ngucap Allahu Akbar. Bismillah. Tak Allahu Akbar. Nah, itu sampai 7 kali. Sudah. Menengah dulu. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mustakon ku kaizal masan. Enggak mau pangan nih. Sumayu kabiru lalu takbir ala isri kulli hasatin setelah ngelempar setiap kerikil. Dan itu harus kena. Kalau kerikilmu meleset, maka diulangi lagi. Jadi kadang gawa kerikil 10 si kurang. Kerikil 10 kena 5, ya kurang loro. Nah, dan ngelempare ka oleh bareng. Kerikil 10 sak gegem di biar kabeh orang kan siji-siji. Dan harus kerikil. Orang oleh teledong untuk garing pelawak. Sumaya tapadamu lalu maju. Setelah ngelempar, maju itu malah agak menjauh dari pembalangan. Fayushilu lalu menurun mudun jalan rotok mudun. Setelah menurun agak jauh dari tempat balang, wes. Masalah. Sudah bangun. Fayaqumu mustaqbilal qiblah. Lalu Abdullah bin Umar berdiri sambil menghadap kiblat. Qiyaman tawilan dengan berdiri yang lama. Fayada'u lalu berdoa. Wa yarfa' yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Iki muga-muga kanca di luar NU krungu. Hadis Bukhari lho Mas. Doa itu pakai ngangkat kedua tangan. Cek ngotot ya wong di luar NU. Gak gelem tenan. Bagi kami enggak apa-apa lah terserah bukan wajib. Tapi mbok yo kalau kita angkat tangan itu ojo sinis. Ojo bukan bid'ah, memang ya begini kok tuntunannya. Sumayarmi al-jamroh dhatal aqabah. Sumayarmil jamrotal wusta. Jumroh paling dekat, lalu jumrah wusta. Kadzalika juga demikian. Setelah ngelempar, agak menjauh, lalu ngadep kiblat, terus doa. Fa'khudhu lalu Ibnu Umar ambil arah dhatas shimal arah kiri. Fasilu menurun. Wa yaqumu berdiri mustaqbilal qiblah madhab qiblat. Qiyaman tawilan dengan berdiri yang lama. Fa'ta'u lalu dia berdoa. Wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Summa yarmil jamrata dhatal aqabah. Lalu melempar jumroh aqabah min batnil wati. Dari tempat namanya Batnul Wadi. Wala yaqifu dan tidak berdiri berdoa indaha ketika ngelempar jumroh Aqabah. Lah kok pakai begitu gayane dhewe apa teko Nabi iku? Wa yaqulu Abdullah bin Umar mengucap, hakadha ya kayak begini ini ra'aitu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu melakukan sapa Rasul. Al-jamrah maknanya mujtama'ul hasa, tempat berkumpulnya kerikil-kerikil di Mina yang ada di Mina. Wa kullu kaumatin dan setiap tumpukan minal hasa dari kerikil itu orang menyebutnya
Nambah jamroh atau jumroh. Nah, terus begini Mas. Sekarang oleh Saudi dibangunkan tugu. Yang namanya jumroh itu ya tempat numpuknya kerikil itu, bukan tugunya. Orang nggak ngerti dikira jumroh itu tugu itu, padahal tugu cor-coran modern ini. Zaman Nabi nggak ada. Karena dikira jumroh itu tugunya, maka mereka ngelempar jumroh itu niatnya ngelempar tugu sekenceng-kencengnya. Tawang. Terus kerikilnya malah mencetat jauh, nggak ngumpul di situ, malah nggak sah. Kerikilnya mencelat jauh. Yang benar itu nggak usah. Itu tugu itu dibuat Saudi untuk tatakan, ya. Biar yang agak jauh itu tak nyemplung tok gitu loh. Nah, kalau yang titis nggak usah melemparkan di tugu ya nggak apa-apa, langsung plung. Nah, kalau bisa plung melebu sumuran kerikil itu. Tapi itu juga harus sampai batas disebut ngelempar. Jadi begini, nyemplung. Kalau namanya bukan ngelempar itu, ndeleh. Ya, terlalu keras akhirnya natap aduh ya nggak sah karena kerikilnya nggak masuk. Terlalu pelan, ya nggak sah, itu namanya bukan ngelempar. Sing bener. Dan sampai yakin 7 itu masuk semua. Terus banyak Mas orang awam nggak ngerti ilmu begini-begini. Sebagian apa maneh wong sing awam mungkin mbuh Madura bar. Sandal Mas. Dan banyak yang sekencang-kencangnya terus kerikilnya mencelat. Wong di sekitar Jubungan itu banyak tumpuan kerikil, berarti akeh mencelat. Pembimbing haji harus telaten bimbing orang awam. Ini lho ndi pathokmu. Tumpukan kerikil itu yang namanya jumroh. Ad-dunya jumroh paling dekat. Al-qaribah ila Mina. Jumroh yang paling dekat ke Mina. Wahya sughra, yakni jumrah sughra atau jumroh ula. Isra kulli hasan. Apa maknanya Isra? Ba'da. Yushil maknanya yanzilu ila sahli. Turun ke tempat yang datar, lembah. Al-aqabah maknanya al-marqa as-sa'bu, tanjakan yang sulit, makna aslinya. Minal jabali, dari pegunungan. Jadi jalan menanjak sulit itu namanya Aqabah wa nahwihi. Wal muradu, yang dimaksud istilah Aqabah adalah al-jamratul kubro atau jumroh kubro. Batnul wadi maksudnya wasatahu, tengah-tengahnya lembah, wa masilu, dan tempat aliran di lembah itu. Wa yakunu ramyu yauman nahri ba'da tulu'i syamsi, adalah ngelempar pada hari nahar itu setelah terbit matahari. Wong-wong kadang-kadang Masya Allah kandhani angel. Jam 2 bengi lus ngelempar. Padahal aturannya setelah terbit matahari. Ada lagi pendapat boleh ba'da subuh. Lumayan ba'da subuh. Aturan aslinya setelah tulu. Ada pendapat sebelum tulu asal ba'dal fajr. Malah ono maneh sing ngawur jam 1 bengi nglempar. Wa ayyamat tasyrik, dan nglempar pada hari-hari tasyrik ba'da zawal, setelah zuhur. Rawa meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, ngucap si Jabir,
Roma melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri pada hari nahar, berarti mengelempar Aqabah. Setelah ngelempar terus tahallul cukur kapan waktunya? Duha, pada waktu duha. Wa amma ba'du, adapun ngelempar setelah hari itu berarti ngelempar tanggal 11, 12, 13. Fa iza zalatis syamsu, ketika sudah lingsir matahari, masuk waktu zuhur. Wa inda Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha summa raja'a ila Mina, lalu Nabi kembali ke Mina, famakatha biha, Nabi berdiam diri, mabit biha di Mina layali tasyrik, pada malam-malam hari tasyrik, yarmil jamroh, di hari itu Nabi melempar jumroh, idza zalatis syamsu, ketika sudah lingsir matahari, masuk waktu zuhur. Kullu jamratin, setiap jumroh. Gimana ono itikaf nang omah iki piye? Sing berfatwa iki sapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu jamratin, ngelempar setiap jumrohnya bisa hasayatin, dengan 7 kerikil. Wal halku cukur, iktibarul halki minal wajibat, menganggap menghitung cukur termasuk wajib, itu qaulun marjuh, pendapat yang lemah. Warrajih, sedangkan pendapat yang kuat, annahu, bahwa hukumnya cukur atau tahallul adalah ruknun. Ini kurang rok di saya. Menamu kurang rok marah? Ruknun, rukun fil haji wal umroh, dalam haji dan umroh. 5, karena hadis alimta, yang telah Anda ketahui. Wa sunanul haji sab'un, sunah-sunahnya haji itu ada 7. Pertama, haji ifrad. Apa haji ifrad itu? Haji dulu, baru kemudian umroh, itu sunnah. Tapi kadang orang boleh praktisi umroh dulu baru haji, itu namanya tamattu. Kalau tamattu kena bayar denda menyembelih kambing. Yang paham haji ifrad itu haji dulu, umroh belakangan. Karena itu harus bareng-bareng, Mas. Nggak bisa haji tok, ya umroh ya haji, harus dua-duanya. Karena Qur'annya bilang wa atimmul hajja wala umrata lillah. Jadi dua-duanya. Sekali berangkat haji itu bukan haji tok, haji rangkaiannya plus umroh. Itu kalau bareng-bareng namanya qiron. Sekali bekerja niat 2, itu qiron. Kalau umroh dulu baru haji namanya tamattu. Haji dulu baru kemudian umroh namanya ifrad. Ojo kaya soleh ceritane Pak Hasim Muzati. Beda soleh nih. Pas haji tanya, soleh, iki bener apa magi? Haji napanya men mungkin? Napa nih? Mungkin ifrad napa tamattu napa apa? Napa qiran? Abu, kula haji soleh. Kula bener haji tamattu, kula bener haji ifrad, kula niki haji soleh. Munten nek kalau mun haji di Min nyamana ifrad, mun umroh di Min namanya nyamana tamattu. Mun asar ngake dak niat nyamana qiran. Makin zaman telok niki sik napa nih. Abu, tahu neng mak pun pokok mangkin kula niki haji soleh. Ya. Nanti kongkon lari. 1, 2, 3 buru. Itu sing nomor 4 enggak melayu. Balapan melayu lu mudah papat. Nomor 1 ning dodone, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Diberi apa-apa sama guru olahraga itu. 1, 2, 3, buru. Sing 3 melayu, sing 1 nomor 4 meneng. Mat, kita buru zaman.
Loh, katanya yang buru 1, 2, 3. Saya nomor 4 ini. Yang mana? Li'annahu mana tadi? Kenapa ifrat itu jadi sunat takdimul haji alal umrah? Ya annahu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakadha demikian ini haji dulu fa'ala Nabi melakukan fi hajjatil wada dalam peristiwa haji wada. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat mengucap si Aisyah kharajna kami keluar berangkat dari rumah ma Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada dalam peristiwa haji wada. Faminna ada di antara kita man ahalla bi umroh, ada orang yang ikhram dengan niat umroh dulu. Faminna ada pula di antara kita man orang ahla yang niat ikhram bi hajatin dengan haji, berarti ifrad. Tapi ada juga wa minna di antara kami man ada orang ahla yang niat ikhram bi hajjin wa umratin dengan haji dan umroh, sekali berbuat dua niat. Wa ahalla sedangkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam niat ikhram bil haji. Fa amma man ahalla bil haji, adapun orang yang niat ikhram haji au jama'al hajj wal umrah atau ngeropel haji dan umrah berarti kiron, falam yahillu mereka tidak segera bertahallul hatta yauman nahri sampai pada hari raya setelah ngelempar akobah. Berat mas. Ini misalnya Nyun Sewu, kloter Indonesia yang awal-awal itu datangnya kira-kira sebulan sebelum wukuf. Baru datang, sudah datang ke Madinah. Terus di Madinah 8 hari kan? Berarti kira-kira 22 atau 21 hari sebelum wukuf itu sudah dari Madinah menuju Mekah. Nah itu kalau dia niatnya ikhram, enak. Dari Madinah sampai Bir Ali niat ikhram umroh, nanti di Mekah tawaf, sa'i, cukur, ganti baju sudah. Jadi selama 20 hari pakai baju biasa begini enak. Nanti menjelang haji, ganti baju ikhram, niat ikhram dari Mekah. Sudah enak. Ini kalau haji dulu, padahal wukufnya masih kurang 21 hari. Apa mereka? Dari Madinah ke Bir Ali niat ikhram haji. Nanti sampai Mekah tawaf kudum plus sa'i. Dan tetap berbaju ikhram karena belum tahal roli kurdino mas. Kaatus. Apa nih bojone Kak? Nah, terus kadang-kadang dingin, cuaca 8 derajat, man. Pakai jaket nggak boleh, mekur pakai 2 lembar itu. Apa nih Kak pol-polan? Berat sekali, ifrat itu berat. Karena sekian hari terus berbaju ikhram, baru bisa lepas wukuf bata maghrib isya lah, itu tanggal 9, terus menuju Muzdalifah, nyari kiri-kiri doa-doa zikiran di Muzdalifah, sekitar jam 1 berangkat ke Mina, terus ba'da sholat subuh di Mina, menuju pelemparan. Di pelemparan insya Allah sudah terbit matahari, ngelempar akobah. Barulah tanggal itu boleh cukur ganti baju. Itu loh beratnya haji ifrad. Makanya Indonesia pilih tamattu meskipun kena denda kambing. Ngerti ya? Ada juga cara supaya haji ifrad pun nggak kena denda. Caranya, dia tetap umroh dulu, selesai terus ganti baju. Lalu menjelang niat ikhram haji, dia tidak ikhram dari Mekah. Dia nyewa bis apa menuju Mikot. Kemana ini? Misalnya mau ke Jeddah, mau ke Qarnul Manazil, ambil Mikot di Qarnul
manazil. Sak rombongan niat ihram hajinya dari sana. Dari sana terus menuju Arafah. Itu enggak kena dam. Karena apa? Haji ifrad kena dam itu, wong dia orang Indonesia, kok mikot hajinya dari Mekah. Kok enggak dari mikot-mikot tadi? Itu kena dam karena itu. Nah, cuma masalahnya bayar bis ke sana plus PP itu juga mahal. Pak Poai. Memana yang bayar taksi tambah larang, man. Wong 420 kilo PP. Apa enggak kemeng? Nah, mending tuku wedhus. Dan wedhus sana harganya sekitar 250 real. 1 real 4.000. Berarti hanya sekitar 1 juta murah. 1.100.000. Mending itu ya udah. Nah, itu pun kalau sama jamaah haji plus teman-teman mukimin Madura, enggak rugi sama sekali. Beli kambing, terus kan dibelah dibagi lah. Ya, ini begini, dititeni. Saya dulu belah sekitar 40 mungkin serombongan. Karena kalau enggak kami belah sendiri, dibelah orang lain enggak diniati. Supaya sah kan diniati, ini damnya siapa, bismillah klekek. Damnya siapa, bismillah klekek. Itu saya sembelih, ada yang baca nama-nama. Fulan bismillah klekek, fulan bismillah klekek. Nyembelih wedhus 40 man. Tapi dititeni, iki meng Pak Fulan, iki Pak Fulan, iki Pak. Wis dibedeti karo tukang bedeti kono. Lalu tak korona. Wis wedhusku tak sedekahne wong 5 iki. Ganti sitoke. Wedhusku tak sedekahne wong 5 iki termasuk aku barang oleh sedekah teko wong liya. Dari situ pulang ke hotel bawa daging sak pirang-pirang. Tapi duduk wedhusku dhewe. Wedhusku tak sedekahne wong liya wis. Sah rada akal-akalan iki. Ya lumayan lah, kono rangsumnya haji apa dari hotel itu sering pakai daging unta lah, kita enggak cocok ya dengan daging unta, rada lepek piye ngono enggak. Melek daging kambing kan enak. Disewakno jamaah liya, kowe mangan daging wedhus sing liyane mangan unta. Ngempet. Nah, teman-teman mukimin juga senang Madura-Madura tidak begitu. Kenapa? Ya mereka sesekali 2 kali mangan enak apa mayoran ya wis. Kan norok kan. Kadang 2 mukimin itu bawa wedhus 1. Dipotong hilangnya kotorannya, ini ndase, udah itu utuh ini. Mukimin 2 orang bawa kambing 1 apa nih gak kelenger. Ngerti ya? Ifrad, tamattu, kiron itu seperti itu. Sunnahnya apa? Ifrad. Yahillu masuknya tahallul. Apa sih tahallul? Yakhruju mereka menyatakan keluar min ikhramihim dari ikhram mereka. Al-Fatihah. Indonesia nunggu haji itu sekitar 22 tahun. Kalau sama nanti ditakdirkan punya rezeki, terus pengen haji, itu yang paling praktis, nggak usah nunggu lama-lama. Pakai visa pelajar atau pakai visa TKI. Zaman berusaha jadi TKI atau apalah, jadi ustadz di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, itu negara-negara nggak pakai tunggu. Karena taruhlah ke Jepang, Saudi memberi jatah jamaah haji 200. Itu nggak terambil semua, umatnya sedikit kok. Yang banyak ngambil TKI
Indonesia, ketemu nang Mekah kono pakai visa pakai paspor Jepang. Jepang ya men. Enten. Itu enak banget. Ini zaman ambil S2 Australia, perkuliahan jalan sampai 4 bulan, 5 bulan. Datang musim haji, daftar aja lewat yang ngurusi haji di Australia. Enggak usah nunggu, langsung berangkat tahun itu. Perkara nggak pengen lanjut kuliah, habis haji pulang ke Indonesia. Wis mari ngetrik toh. Itu. Sini ada beberapa cara supaya bisa cepat berangkat. Itu lewat TPHD. Setiap bupati atau wali kota itu diberi jatah 4 sampai 5 orang haji tanpa tunggu. Kadang wali kota nggak mungkin dia nunggu lama-lama. Terus pejabat, wali kota Malang diberi jatah 5 porsi untuk berangkat haji tanpa tunggu. Itu namanya TPHD. Bayarnya sekitar 70 sampai 80 juta. Padahal kalau haji biasa begini sekitar 38 juta. Separuhnya. Tapi lumayan tanpa tunggu. Nah itu jarang sekali ada kesempatan. Karena 5 itu sudah kadang untuk bupatinya, lalu istrinya, terus ketua DPR, habis sudah. Sulit masyarakat biasa dapat kesempatan dari 5 itu. Kesempatan kedua, bisa berangkat haji tanpa harus nunggu lama-lama, itu haji furoda. Untuk meningkatkan pendapatan ini, dari sektor haji, Saudi itu memprogram haji furoda. Mandiri ngurus visa ke kedutaan Saudi, tanpa enggak ikut rombongan reguler ini, dan langsung berangkat. Jumlahnya enggak banyak, se-Indonesia itu mungkin 1.000. Tapi harganya amit-amit sudah. Harganya sekitar 220-an. 220 juta. Jangan dikira itu bisnisnya negara Indonesia loh. Itu Saudi. Mahal ya memang, mereka narip mahal nih. Jos, tapi enggak usah nunggu. Yang haji plus itu sekitar 160-180 juta. Tapi nunggu 4 sampai 5 tahun, lumayan juga. Terus yang berikutnya jadi temus. Tenaga musim. Itu daftar di Depak sini. Terus syukur-syukur sama juga akrab dengan orang Depak. Ada apa enggak tenaga musiman? Biasanya ada. Memanfaatkan beberapa mahasiswa Indonesia di sana, plus juga mahasiswa yang ada di sini. Nanti yang lulus, dia berangkat kira-kira 10 hari sebelum jamaah haji Indonesia pada datang. Mempersiapkan hotelnya, ngecek segala macamnya, terus membuat laporan ke Indonesia, oke, hotel bla 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 sudah oke semua. Kerannya, sembarang dicek semua. Sehingga begitu jamaah haji datang masuk kamar sudah beres semua. Itu tugasnya temus. Terus nanti kalau ada jamaah haji kesasar atau apa, temus ini pokoknya ngelayani lah. Itu tak majir nih. Nggak usah bayar. Malah dibayar, tapi pakai ujian. Setidaknya bisa bahasa Arab. Ya khair, alhamdulillah. Akhwan, akhi, ukhti. Terus jadi petugas kloter. Itu juga enggak usah nunggu. Cuma itu bulet. Kita pengen haji lewat jadi petugas kloter, syaratnya sudah harus yang pernah haji. Pak Poa.